Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesempatan, diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian online rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-27 di dalam pembahasan kitab ini. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan bacakan dari bab yang ke-72 di hadis yang ke-130. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ihsanu ilal barri wal fajir. Bab anjuran untuk berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Bab anjuran untuk senantiasa berbuat kebaikan baik kepada orang yang baik maupun yang jahat. Baik, hadis yang ke-130, haddatsana Humaydi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepadanya Sufyan. Haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah, telah mengabarkan kepadanya Salim ibn Abi Hafsah.
an Munthiri Ats-Tsauri, dari Munthiri Ats-Tsauri, an Muhammad ibnu Ali ibnu Hunafiyah, dari Muhammad bin Ali ibn Hunafiyah. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Qal hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abdullah qala Abu Ubaid musajjalatun mursalatun. Baik. Dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Lalu kemudian dia berkata, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Dan balasan kebaikan itu baik seseorang berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kebaikannya. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a. Jangan seseorang di antara kalian memandang enteng suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Nah, karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang semisalnya. Di dalam Quran surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka mereka akan diberikan kebaikan. Akan diberikan ganjaran pahala yang terbaik dari kebaikan mereka. Apa itu? Surga wa ziyadah. Dan tambahannya. Para ulama menyebutkan bahwa ziyadah, tambahan nikmat bagi penduduk surga, dan ini merupakan nikmat terbesar adalah nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ihsan, berbuat baik, itu lawan dari kata al-isaa'ah. Berbuat buruk atau perbuatan buruk. Dan ihsan sebagaimana yang dijelaskan para ulama, maksudnya adalah seorang melakukan kebaikan khususnya dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Itu ihsan. Dan ihsan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang populer, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menceritakan Jibril kala itu datang dalam wujud manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Lalu Nabi tatkala ditanya, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, anta abudullah ka'annaka tarah, fa illam takunu tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu, menyaksikanmu, memperhatikanmu. Yani seseorang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia berdiri di hadapannya, ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu keadaan seperti ini apabila seseorang beribadah kepada Allah dan dia menghadirkan
ya, dia membuat dirinya merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini akan mendatangkan kekhusyuan dalam ibadah. Ya, akan mendatangkan rasa takut. Ya. Dan ainabah, ya, merasa senantiasa dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian ihsan, yaitu berbuat hal-hal yang disyariatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan sebaik-baiknya. Dan ihsan ini di antara hal yang merupakan pokok serta intisari dari agama Islam. Nah, bersifat ihsan, berbuat kebaikan dalam segala hal, khususnya yang disinggung dalam pembahasan kita ini, berbuat baik kepada sesama manusia, baik dia ada orang yang baik maupun orang yang jahat. Iya. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan juga dalam Quran surah An-Nahl Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan, menciptakan manusia serta menjadikan al-maut, kematian, wal haya, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya. Nah, jadi ihsan adalah perbuatan yang paling baiknya. Seseorang berbuat dari apa-apa yang disyariatkan dengan sebenar-benarnya, dengan kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang kelak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard a'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah, yang dimana surga Allah tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan dan surga Allah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsinin, kebaikan. Di sana disebutkan sifat mereka adalah berinfak di saat lapang maupun sempit, senantiasa berbuat kebaikan, menahan amarah, kebaikan, memaafkan kesalahan manusia, kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan juga firman Allah dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, hal jazaul ihsan illa ihsan, dalam Quran surah Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Olehnya itu jangan diantara kita kemudian ciut ataupun kendor di dalam berbuat kebaikan.
Hendaknya setiap kita memaksimalkan untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Nah, dan kita berbuat baik kepada siapa saja. Kepada orang yang berbuat baik ataupun orang yang berlaku jahat. Kepada orang yang berbuat baik ataupun orang yang berlaku jahat. Nah, bahkan tatkala seseorang bisa berlaku baik kepada orang yang jahat kepada dirinya, orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dari situlah seorang itu telah merasakan nikmatnya berbuat baik. Dan itu indikasi bahwasanya dia telah merealisasikan atau dia telah beramal melakukan suatu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada sesama manusia dengan ikhlas. Karena dia tidak meminta balasan dari sisi manusia. Dia tidak meminta terima kasih dari sisi manusia. Tapi yang dia harapkan tatkala dia berbuat baik adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu makna dari definisi takwa sebagaimana apa yang kita sebutkan kemarin. Sebagaimana apa yang didefinisikan oleh Talaq bin Habib rahimahullahu taala. Tatkala beliau menyebutkan tentang takwa. Ya. Yaitu seseorang an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Seseorang yang beramal soleh melakukan ketaatan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, dengan petunjuk ala nurin min Allah, Al-Quran maupun sunnah, tarju thawab Allah, diharapkan balasan di sisi Allah. Iya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dalam Quran surah Al-Ihsan, sungguhnya kami berikan makan atasmu, kepadamu, la nuridu minkum jazaa', kami tidak meminta balasan, wala syukura, kami juga tidak minta terima kasih. Tapi tatkala seseorang berbuat baik, yang diharapkan adalah wajah Allah. Yang diharapkan adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengharap balasan hanya di sisi Allah, dia tidak pandang bulu dengan siapa dia berbuat baik. Mau orang itu balas kebaikannya, mau orang itu terima kasih atau tidak, atau bahkan berbuat buruk padanya, dia akan senantiasa berbuat baik. Karena kenapa? Yang dia cari balasan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Dia mencari balasan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Iya. Nah, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut pasti akan dibalas. Dan sebaliknya siapa yang berbuat keburukan, kejelekan pun juga akan dibalas. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Jadi teruslah berbuat baik. Teruslah berlaku ihsan. Itu berbuat baik dengan sebenar-benarnya kebaikan. Dengan bersungguh-sungguh dalam kebaikan tersebut. Kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ataupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya. Nah, walaupun tentu berbeda
tentu ada tingkatan-tingkatan di dalam kita berbuat baik. Ya. Nah, berloyalitas seperti loyalitas kita kepada seorang muslim tentu beda dengan loyalitas kita kepada orang kafir, non-muslim. Ya. Kebaikan yang kita berikan kepada seorang muslim, ya, itu beda dengan non-muslim. Dan berbuat baik kepada seorang muslim pun juga ada tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan kadar seorang muslim tersebut. Nah, semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin terlihat pada dirinya bahwa dia adalah orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Maka kita akan semakin loyal padanya karena ketaatannya kepada Allah, karena kesolehannya. Ya. Nah, walaupun secara umum ya, kita berbuat baik pada seluruh manusia. Pada orang yang berbuat baik kepada kita, sampai pun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, kita berbuat baik. Ya. Nah, kita senantiasa berbuat baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, semuanya ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Dari keutamaan orang yang berbuat baik. Ya. Dan merupakan hal yang luar biasa pada diri seorang, hal yang menakjubkan pada diri seorang apabila dia mampu berbuat baik kepada siapapun. Dia berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya, dia pun senantiasa berbuat baik kepada orang yang jahat pada dirinya. Nah, dia tidak pandang bulu, dia tidak pilih merek. Karena itu tadi motivasinya dia berbuat baik adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di sisi Allah, mendapatkan kecintaan. Ya. Nah, akan mendapatkan balasan yang lebih baik berupa surga, bahkan ya ditambah. Nah, ada tambahan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kenikmatan yang begitu besar. Yang bisa menjadi motivasi untuk setiap kita agar senantiasa berbuat kebaikan. Nah, bahkan kalau kita katakan cukuplah firman Allah yang tadi kita sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan dibalas. Cukuplah ayat itu memberi motivasi untuk kita agar kita senantiasa berbuat baik. Ya, dan tidak memandang enteng, tidak memandang remeh, ya, apapun kebaikan tersebut. Ya. Nah, kebaikan yang kecil, kebaikan yang sedikit, apabila dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bisa bernilai besar. Nah, bisa bernilai besar. Ya, jadi jangan seseorang memandang enteng sekecil apapun kebaikan yang biasa dia lakukan. Ya. Dan banyak sekali jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan di dalam Islam, begitu banyak. Ya. Begitu banyak. Sampai seseorang senyum terhadap saudaranya, itu termasuk kebaikan. Tabassama li akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Nah, bahkan termasuk kebaikan seseorang bertemu dengan orang lain dengan wajah yang ceria, wajah yang bahagia. Walaupun mungkin dia punya banyak masalah, baik masalah keluarganya, masalah di kantornya. Ya. Nah, tapi tatkala dia bertemu dengan saudaranya, dia memasang wajah yang ceria. Itu termasuk kebaikan. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan salam, dimulai dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, itu kebaikan. Nah,
Ditambah lagi mungkin saling menghadiahkan antara satu dengan yang lainnya. Atau dia memenuhi hajat saudaranya dari apa-apa yang dia bisa penuhi, dari apa-apa yang dia bisa bantu. Naam. Wallahu fi auni abdi makana abdi fi auni akhihi. Allah itu tergantung bagaimana seseorang kepada saudaranya. Allah itu bagaimana hubungan seseorang kepada yang lainnya. Apabila seseorang berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik padanya. Bahkan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari perbuatan baiknya tersebut. Nah, tentu apabila kebaikan itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, sebesar apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, akan tetapi yang diharapkan balasan dari manusia, yang diharapkan pujian dan selanjutnya dan seterusnya, maka akan tidak bernilai apa-apa. Tidak akan bernilai apa-apa. Di sini pentingnya selain kita berbuat baik adalah pentingnya kebaikan itu dilandasi dengan keikhlasan. Nah, pentingnya setiap kebaikan yang kita kerjakan itu dilandasi dengan keikhlasan. Hanya mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita berbuat kebaikan yang begitu banyak, kebaikan yang begitu besar, apabila tidak dilandasi dengan ikhlas, maka tidak akan bernilai apa-apa. Hangus begitu saja. Wal iyadu billah. Sebagaimana hadis yang dikenal yang diceritakan oleh Nabi SAW dari golongan manusia yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Mereka adalah manusia-manusia yang berbuat kebaikan yang begitu besar. Amalan yang begitu besar dalam Islam. Di antara mereka menghafal Quran, belajar Quran, menjadi seorang alim, belajar ilmu, dan mengajarkan ilmu. Akan tetapi dia mempelajari Al-Quran hanya ingin disebut seorang qari. Mempelajari ilmu dan mengajarkan manusia hanya ingin disebut seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, dan seterusnya. Terus golongan yang kedua adalah seorang yang senantiasa berderma, berinfak, bersedekah, dimanapun jalan-jalan dia berinfak. Di situ ada namanya. Di pembangunan masjid ada namanya, di pembangunan pesantren ada namanya. Di perbaikan jalan mungkin yang dijalani dan dilalui oleh kaum muslimin, di sana ada namanya. Dimanapun ada namanya. Tapi bersamaan dengan itu yang dia inginkan hanya ingin dipuji manusia sebagai seorang yang dermawan. Lalu yang ketiga adalah orang yang semangat berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjihad di jalan Allah, amalan yang sangat besar di dalam Islam. Akan tetapi niatannya hanya ingin mencari pujian manusia agar disebut sebagai seorang pahlawan. Maka ketiga-ketiganya ini gugur. Padahal amalan-amalan mereka amalan-amalan yang agung dalam Islam. Amalan-amalan yang besar. Bersamaan dengan itu, karena tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka hangus amalannya. Tidak bernilai apa-apa. Bahkan itu menjadi sebab dia dicampakkan dalam neraka. Waliyahdu billah. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Kahfi, surah yang disunnahkan untuk kita baca di malam ataupun di hari Jumat. Di penghujung ayat dari surah tersebut Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal salih
wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dalam amal solehnya tersebut, dalam ibadah dan ketaatan dan perbuatan baik yang dia kerjakan, janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan sesuatu apapun. Maksudnya adalah hendaknya ibadah yang dia kerjakan, amalan yang dia kerjakan, ketaatan yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan, hendaknya dia lakukan, dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, itulah yang akan berbuah kebaikan. Itulah yang akan berbuah pahala, balasan yang begitu banyak di sisi Allah, yaitu kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan karena Allah. Karena Allah. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Baik. Jadi berbuat baiklah dari apa-apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, dan di dalam kita berbuat baik tersebut, koreksilah niat-niat kita, jagalah niat-niat kita, dan perbaikilah tujuan kita di dalam berbuat baik, yaitu tidaklah tujuan kita berbuat baik kecuali mengharapkan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Satu hadis, insyaallah taala kita akan bacakan bab selanjutnya, yakni bab yang ke-73 di pertemuan yang akan datang, bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, fadlu may ya'ulu yatiman, keutamaan orang-orang yang menanggung anak yatim. Baik, ini yang dapat kami sampaikan, semua bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian, para penyimak kajian ini, baik via online maupun via rekaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh dan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah serta kebaikan yang kita kerjakan hanya untuk meraih pahala dan ridhonya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan-amalan kita, menjadikan amalan tersebut sebagai pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak, dan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan bisa mendapatkan tambahan nikmat untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.